orang bilang tak perlu tanda masalah. Itu sebabnya pemuda-pemuda harus pintar. Pintar melihat situasi di negara ini. Pintar. Jadi pemuda-pemuda di sini, ayo belajar dan lebih belajar firman Tuhan, tapi juga pengetahuan. Tidak boleh bodoh. Itu sebabnya kalau masih dimungkinkan kuliah, ya, kalau masih dimungkinkan kuliah, tapi dengan takut akan Tuhan. Kedua, Tuhan memberikan apa? Hikmat, pengertian. Nah ini perlu. Ini adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sepakat. Lalu kita lihat ayat yang 20. Dan tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanya raja kepada mereka, didapati mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaan. 10 kali lebih cerdas. Jadi anak Tuhan itu cerdas. Jadi saya nggak yakin kalau anak Tuhan itu bodoh. Katakan amin. Cerdas. Sudah itu pemuda itu bagaimana dia menjadi tim yang solid. Terima satu yang lain. Sudah itu disiplin yang kuat. Harus kalau ke sekolah atau pendidik atau ke pekerjaan masuk jam 7, jam setengah 7 sudah ada di situ. Ya, di gereja juga begitu. Di tempat saya, karena satu waktu sering terlambat, saya tutup langsung gereja ini. Betul, saya tutup. Karena kepada Tuhan, kalau sampai Tuhan, kalau di sini ditutup, besok masih dibuka ya kan. Kalau di surga ditutup, nggak ada lagi ampun. Jadi mendisiplinkan orang lain. Sok terapinya di tempat kami, saya tutup gereja. Pak, kami mau masuk, nggak usah kau masuk. Minggu depan kau datang tepat waktu, tidak perlu lebih cepat. Jadi kita itu disiplin, tunjukkan disiplin dimanapun. Amin. Jangan ukuranmu uang, enggak. Berikan yang terbaik, pasti Tuhan beri upah. Dan untuk pelayanan. Ya. Nah, ada satu kasus di pasal yang kedua, itu kasusnya Raja Nebukadnezar bermimpi, lalu dia tidak tahu, tidak ingat mimpinya, lalu dia ingin orang lain memberitahu mimpinya, apa mimpinya dan maknanya. Dan Daniel ada di tempat itu, ya, dia ada di sana. Jadi dia terancam juga, sebab Daniel Raja Nebukadnezar mengatakan, siapa yang tidak bisa memberitahukan mimpiku itu apa dan maknanya, dia akan apa? Dipenggal. Bukan hanya dia, semua keluarganya. Ya, pasal yang kedua. Boleh saya minta salah seorang membaca ayat 16 boleh. Daniel 2 ayat 16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya dia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Ya, waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-teman. Perhatikan, ada mereka tim ini solid. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini adalah tim doa. Tahun 1916, Amerika itu tidak ada apa-apa. Gak ada kegerakan kebauan rohani. Tapi kegerakan kebauan rohani di Amerika diawali dari pemuda yang mau berdoa 3 tahun sekali seminggu, khusus negara itu. Jadi bangkitkan di tim ini adalah orang yang berdoa, ya. Bangun tim yang solid. Jangan melihat kesalahan satu yang lain, bergandengan tangan. Karena negara ini dan gereja ini sebenarnya ditentukan oleh generasi-generasi yang bangkit melayani Tuhan. Generasi-generasi yang mengasihi Tuhan. Generasi-generasi yang berdoa. Kalau tidak, iblis menghancurkan satu negara, iblis menghancurkan satu gereja,
iblis menghancurkan, yaitu keluarga. Tapi dengan bangkitnya orang-orang yang berdoa, generasi remaja muda-mudi yang ada di Amerika, Jalan Agusa nomor 18 atau nomor 16, mereka berdoa. Maka kalau lihat negara itu belakangan ini aja mereka tidak seperti bertuhan, tapi awalnya sampai mata uangnya pun disebut Tuhan. Jadi segala sesuatunya Tuhan. Karena diawali dari remaja-remaja yang berdoa. Pemuda-pemuda usahakan tidak terlibat percintaan, ya. Apalagi kan cewek-cewek, cowok-cowok di komunikasi itu menimbulkan yang bagus, ya. Setuju nggak? Ya kamu karena udah menikah. Iya, kalau kamu udah menikah ya setujulah. Yang belum menikah ini berat gitu. Jangan bilang berat. Karena orang yang sudah pacaran, tingkat kejujurannya satu yang lain. Jujurlah, tulus, ya. Tapi kalau sudah memang ada komitmen, pertahankan sampai Yesus datang, ya. Jangan aku gak cocok, ganti lagi aku. Semua nanti ada di sini menjadi abang pacar. Saya kalau ada begitu saya suruh, jangan kau racuni pertemuan itu. Jadi saya cukup keras, sejauh anakku ini tidak saya perbolehkan pacaran sampai selesai kuliah. Ini anakku ini, ya betul saya ini ada Gabriel. Sekali saya lihat engkau pacaran, saya jemput balik. Ujar, karena kau saya kuliahkan bukan untuk pacaran. Tidak diajarkan mau pacaran. Kadang-kadang anak saya ini geregetan juga menghadapi saya. Terlalu keras katanya. Tapi saya fokus untuk mereka, sebab mereka harus orang penting di negara ini. Jadi saudara yang ada di sini, ayo remaja muda-mudi, ya, jangan racuni pelayanan ini dengan hal-hal yang lain. Paham nggak? Kalau yang menikah udah paham, yang belum menikah ini, apa maksudnya ini kata gitu. Tapi saya ingatkan, kalau melayani, jangan ada trik-trik supaya overacting, nanti dilihat aku, oh dia jatuh cinta sama aku. Bukan jatuh cinta, jatuh kau malam. Bukan jatuh cinta, jatuh. Jadi jangan pakai trik-trik, berikan hatimu untuk Tuhan. Amin. Nah, mari kita lihat ayat yang ayat 17. Daniel 2 ayat 17. Ya. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya. Terus. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Amin. Banyak pemuda-pemuda waktu itu, tapi hanya 4 orang yang solid. Jangan mencari banyak, karena gereja sekarang, wow, musik, band, cinta, ya gereja-gereja. Enggak, pertobatan itu harus ada. Remaja muda-mudi yang sekarang ini, coba perjelas dengan Tuhan. Sudah bertobat enggak dirimu? Jangan melayani ada kamuflase. Tahu ada kamuflase? Karena iblis berkata, serigala berbulu domba, pura-pura seperti malaikat terang, padahal redup, bergaya seperti gaya orang kaya, padahal nggak punya uang. Ada itu, banyak itu. Anting-antingnya semua kain emas, padahal imitasi. Jadi maksudnya, jangan racuni pelayanan itu dengan hal-hal yang tidak baik. Melayani jujur. Jangan ada jerat-jerat cinta di sana, ya. Kalau melayani, ya, amin. Nah, ini baru hari ini. Kalau yang sudah menikah bilang amin, terpaksa dia karena gak ada lagi. Ya. Jadi ada tim doa. Jadi kalau boleh kalian ada tim doa lah. Tapi berdoa betul-betul berdoa. Doa ada fokus doa. Jangan Tuhan tolonglah yang di samping saya ini. Jamahlah dia supaya jatuh hati sama. Bukan itu doamu. Bukan itu doa. Doamu adalah ada tujuan yang sudah. Oh kita berdoa untuk ini, berdoa untuk ini. Itu doa kita. Amin. Jadi ini banyak muda-mudi waktu itu, tapi hanya 4 orang yang berkualitas, yang takut akan Tuhan, yang tidak pernah berzina. Perhatikan muda-mudi, jangan pernah berzina. Sekali kau berzina, engkau akan terus berzina. Engkau akan biasakan hidupmu berzina. Ya,
Jadi harus ada pertobatan jelas. Supaya apa? Kita ini mau dipakai Tuhan. Negara ini akan diselamatkan. Tidak perlu banyak pemuda, tapi yang perlu adalah orang yang berdoa. Bangkitkan pendoa. Bangkitkan yang mengasihi Tuhan. Mengenai jodohmu, Tuhan akan siapkan jodoh untukmu. Amin. Jadi kalau mengenai jodoh, bilang begini, Tuhan, kalau tidak ada lagi di dunia ini yang cocok dengan saya, itu saya kirim dari surga satu. Maka ini kirim dari surga. Betul. Saya doa puasa mengenai jodoh hampir 1 tahun. Doa semalaman mengenai jodoh 1 tahun. Saya tidak pandai mencari. Ngomong aku cinta kamu udah gemetar mulut ini. Karena seorang pendeta. Jadi bagus utarakan sama Tuhan. Tuhan yang tahu yang terbaik untukmu. Amin. Amin. Dan melayani Tuhan. Nah di sini adalah yaitu 4 orang jumlahnya. Bayangkan satu negara hanya 4 orang tim doa, tapi bisa menjadi orang penting. Jadi Daniel itu adalah nomor 2 setelah raja. Di bawahnya ada 144 menteri. Padahal dia orang Israel. Artinya kalau engkau memberikan hidup untuk Tuhan, engkau bisa melebihi segala bangsa. Kita lihat satu, ini saya diberi hampir 30 menit. Satu Raja-Raja 11:28. Pemuda-pemuda itu harus rajin, tidak boleh manja, tidak boleh malas. Sebab hanya orang rajin yang akan menguasai. Rajin, dia rajin bukan karena dilihat orang, bukan. Salah seorang membaca minta tolong. 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11 ayat 28. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Ada. Pastikan dirimu orang rajin. Kalau bangun aja terlambat, tidak ada masuk itu. Betul. Kalau bangun aja kau terlambat, tidak masuk itu. Tuhan sudah masuk, sudah langsung bilang ini tidak cocok. Tuhan sendiri yang ngomong. Jam berapa bang? Jam 7. Tidak cocok sama aku kata Tuhan. Diangkat pun kau pasti jatuh karena Tuhan tidak cocok. Jadi buat dirimu cocok dengan Tuhan, bukan Tuhan yang cocok denganmu. Cocokkan dirimu dengan Tuhan, aturan-aturan Tuhan. Amin. Jadi kalau bangun masih jam 6, tidak masuk. Jadi harus tangkas dan rajin. Kalau rajin, engkau pasti diberkati Tuhan. Rajin melayani, rajin berdoa, rohnya. Kalau di dalam Roma disebutkan pasal 12 ayat berapa itu? Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kalau ada anak Tuhan saya lihat malas, saya malas melihatnya. Saya suruh bunda. Benar, perhatikanlah orang yang rajin selalu disuruh. Karena apa? Karena dia rajin. Kalau dia sudah malas saya lihatnya. Lihatnya pun saya malas. Makanya di gereja kalau saya sudah lihat malas, tidak cocok. Dosa suruh. Ada yang tersinggung, langsung saya bilang begini. Kita sepakat semua menyinggung dia sampai dia tidak tersinggung. Ada kan yang ngambek, dikit-dikit ngambek. Kalau kau ngambek nggak bisa dipakai Tuhan. Kita semua yang ada di sini, remaja muda-mudi yang di sini, pastikan bahwa kita mau dipakai Tuhan. Jadi kualitas yang dipakai Tuhan adalah standarnya Tuhan. Amin. Amin. Standarnya Tuhan. Jadi kalau masuk perusahaan, standar perusahaan yang dipakai. Kalau mau dipakai Tuhan, standarnya Tuhan yang mau dipakai. Dengan mudah-mudah, jangan pernah menjerat wanita-wanita yang pria-pria. Ya, setiap wanita, I love you. Tidak bisa. Saya selalu bilang hargai wanita itu. Bukan karena saya perempuan di sini. Saya punya prinsip, tak boleh menyakiti hati wanita. Tapi walaupun demikian, wanita karena ada pendeta begitu, kita boleh menyakiti hati kamu juga. Ya, amin. Nah, di dalam ayat ini, kekasih dalam Tuhan, diulang ayat itu, Roma 12 ayat 11. Sama-sama kita membaca 2-3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Jadi standarnya Tuhan, yang mau dipakai Tuhan, remaja muda-mudi adalah orang yang rajin. Dia harus rajin di rumah, dia harus bisa cuci piring, dia harus bisa masak, dia harus cuci kain, dia harus menghormati orang tua. Ya, perlu saudara-saudara yang muda-muda, pastikan diri engkau mau dipakai Tuhan. Pemuda ini Tuhan tidak melihat kuantitas, tapi melihat kualitas. Kualitas lalu melihat kuantitas. Jadi bukan kuantitas dulu, kualitas menunjukkan 4 orang ini bisa menggoyang yaitu
satu negara, Raja Nebukadnezar mengambil alih kerajaan itu. Jadi Tuhan akan pakai dirimu. Saya percaya itu terjadi. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada yang bertanyain sama Om Warmen sebelum Om Warmen berdoakan bagaimana menjadi pemuda yang baiknya. Tadi sama saya dirangkum ya, ada 4 attitude kaum muda yang harus kita miliki. Yang pertama, kita punya hikmat. Terus juga kita mendisiplinkan diri kita, konsisten dalam melakukan firman-Nya. Terus kita juga harus memiliki tim yang solid. Ya. Kita punya tim doa. Saya Om, di sini ada Om, kita tim doa. Kita berdoa 1 bulan 1 kali. Youth leadernya. Nah, ini youth leadernya teman zaman buahnya belum? Nanti kita pantau lagi ya. Kemudian tangkas dan rajin bekerja ya. Jadi nggak cuma spiritual aja Om ya, tapi jasmani juga harus terlihat keluar bahwa kita adalah orang-orang yang tangkas dan rajin bekerja. Baik teman-teman, ada yang bertanya sama Om Warmen? Siapa di antaramu yang memiliki ada satu ketakutan? Takut apa? Ketakutan, dia punya perasaan takut mau maju, takut mau melayani, takut hidup ini dan sebagainya. Oke, teman-teman ada di sini yang punya rasa takut, cemas akan masa depan, nggak jelas. Siapa namamu? Mika. Mika. Ya, kamu takut? Ya. Bukan. Ada nggak satu bayangan ke depan tujuan hidupmu apa? Atau Ada. berjalan apa adanya saja? Atau ada satu kerinduanmu yang ke depan yang harus kau capai, tapi sepertinya kau tak mampu menurutmu? Padahal Tuhan memberikan engkau kemampuan itu. Ada Mika? Jadi gini, kawan-kawan, kadang-kadang di masa muda kita ini, kita sudah ada standar harus begini. Tapi mau mencapai ini, kita banyak dalam perjalanan ini mau mencapai itu. Kita sudah pesimis dulu, sudah takut dulu, seperti yang dialami kawan kita ini. Dia memiliki satu visi ke depan, tapi dia bingung mau mencapai kemana ini gimana. Padahal di dalam dirinya, menurut 1 Yohanes 4:4 itu, Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. roh yang ada padamu, Mika, yang ada padamu lebih besar. Walaupun ada orang yang menyakitimu, itu nggak ada apa-apanya. Engkau bisa, paham tak? Kamu Mika, atau bukan hanya Mika, tapi kita semua di sini. Kita sudah punya sasaran ini untuk mencapai ini. Oke, untuk mencapai ini nggak apa-apa. Kita dalam perjalanan ini, kita ada kadang-kala pesimis. Kita berpikir nggak ada duit. Kita berpikir ini. Jadi akhirnya, oleh karena pemikiranmu yang gagal, akhirnya kau gagal. Ada roh Tuhan padamu, engkau sanggup menghadapi itu. Dan engkau sanggup bisa, engkau Mika. Jangan kau takut dengan keadaan. Engkau tahu ada Tuhan padamu. Jadi mulai ngomong, ada roh Tuhan padamu. Saya terus terang, saya bukanlah orang yang gagal. Saya bukanlah orang yang ganti. Saya berikan satu apa yang pernah terjadi saya alami. Disiapin. Saya sudah dijauhi oleh perempuan. Karena wajah saya ini tidak bagus menurut mereka. Jadi kalau ada perempuan, pamannya duduk bersama 4 orang, saya nimbrung, mereka kagum. Bubar ya. Bukan hanya sekali 2 kali, saya minder. Akhirnya saya putuskan tidak usahlah mendekati wanita. Padahal kita mendekati ingin bersosialisasi, tapi mereka melihat wajah saya kayak sangar, langsung pergi. Itu memukul diri saya. Tapi saya tak mau berhenti. Saya bilang sama Tuhan, langit dan bumi Dia punya. Kalau tidak ada lagi wanita yang cocok sama saya di muka bumi ini, kirim dari surga satu Tuhan. Lalu dikirim. Betul, Mika, dengarkan baik-baik. Kamu harus bangkit dan kau harus berkata, aku bisa. Mulai ngomong, aku bisa. Jadi kita ini harus ngomong dulu, dalam nama Yesus saya bisa. Mika paham? Umurmu berapa? 19 tahun Om. Rencanamu mau menikah umur berapa? Tidak apa-apa. Rencanamu 25, jauh kali. Istri mau rata-rata 28. Ya, Jadi ada beberapa waktu yang lalu, dengar,
Ada beberapa waktu yang lalu nikah, apakah itu orang menyakitimu atau meninggalkanmu atau membuat hatimu patah hati atau gangguan mungkin dalam hal keuangan atau apa? Kira-kira betul tidak? Tuhan tidak melihat masa lalumu bagaimana, tapi kau harus bangkit, kau harus berkata bisa. Amin. Amin. Ini adalah salah satu wanita yang merasa dirinya tersakiti atau gagal, tapi Tuhan ngomong kepadamu, kamu pasti ke depan luar biasa. Amin. Ya, mengerti nggak? Amin. Benar. Jadi mulai ngomong, aku bisa. Aku bisa. Seperti dirimu banyak yang kau tak pahami mengenai hidup ini. Kau meraba-raba apa yang mau ke depan. Jadi kalian ini harus memiliki apa? Aku bisa. Jangan engkau semangatmu diturunkan karena pemikiranmu yang cetek itu. Aku tak bisa, aku tak bisa. Kamu satu. Kamu harus bisa, aku bisa. Dan kau harus ngomong, bukan aku bisa hanya di situ. Dengan nama Yesus saya bisa. Dalam nama Yesus aku bisa. Aku bisa, aku kuat, aku sehat, aku pasti mampu. Itu perlu, apa yang kau katakan itu jadi. Saya sering, apa yang kau katakan di dalam Markus pasal 11. Jadi kalau engkau mengenai pendidikan, pasti bisa. Tidak ada yang terpaut. Di jemaat yang kami layani, ada yang baru masuk ke gereja. Dia beritahu, Pak Pendeta, aku sudah 6 tahun, orang tua aku sudah capek lah. Jadi aku mau berhenti karena ada indikasi mau drop out. Selalu skripsi, selalu ditolak. Saya berdoa untuknya. Saya katakan, roh Tuhan ada padamu. Kau pasti bisa dalam nama Yesus. Terbuka tingkat-tingkat lagi. Langsung dia diterima skripsinya. Dan dalam 2 bulan, langsung dia di wisuda. Dan dia bilang, betul Tuhan itu. Kalau kau ikut Tuhan, pasti Tuhan menolong. Amin. Tapi kalau kau nggak ikut Tuhan betul, Tuhan tidak bisa menolong. Oleh ayat 23. Markus 11 ayat 20. Perhatikan, remaja-remaja, perkataanmu jaga. Nggak usah kau bilang, aku cinta. Itu payah itu. Tapi perlu katakan sesuatu yang besar mengenai dirimu. Ayat 23. 2-3 sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Bagaimana sesuatu terjadi diawali dari pikiran. Yang kedua, bagaimana bisa terjadi apa yang kita pikirkan dimulai dengan perkataan. Perkataan jaga. Katakan sesuatu yang besar. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa dalam nama Yesus. Bila perlu engkau mulai pagi sampai dari sore sampai pagi, engkau bilang aku bisa dalam nama Yesus. Dalam nama, sampai itu menjadi rema. Dan apa yang kau katakan itu jadi. Ya kalau engkau bilang aku sampai bisa S2, bisa. Tapi kalau engkau bilang tamat SMA, bisa. Kalau engkau bilang aku punya mobil, bisa. Kalau engkau berkata dalam nama aku punya mobil, tapi kau jangan mencuri. Gara-gara, karena dibilang aku punya mobil, lalu kau pergi ke tetangga, kau curi mobil. Dia punya mobil. Bukan begitu caranya. Diulang ayat 23 itu. Sama-sama ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi kalau engkau katakan kau bisa, sekarang bisa apa? Kau bisa cuci piring, segitulah yang diberi Tuhan. Aku bisa jadi S1, bisa S1. Aku bisa jadi pengusaha, itu nanti yang terjadi. Jadi perkataanmu ciptakan. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu tentang terang, Tuhan bilang begini, jadilah terang, lalu terang. Perkataanmu jangan keluarkan sembarangan. Dalam nama Yesus aku bisa. Ini salah satu tipe orang yang melamun dalam hidupnya. Betul. Jadi banyak kita ini yang harus memahami firman itu. Kau pasti bisa, Iman.
Nggak mungkin nggak bisa. Amin. Anak-anakku juga begitu. Ya, pasti bisa. Jadi mulai pikirkan, ini pikiran ke sini, lalu kau mulai perkatakan, kata-katamu buat, aku bisa, aku melakukannya, aku mau S2, aku pintar, aku menjadi kerja di mana. Kau yang menentukan, kita ini menentukan. Kalau kau mau jadi satpam, kau yang menentukan. Dengan nama Yesus aku satpam, tunggu tanggal mainnya kau pasti satpam. Tapi kalau kau berkata, aku jadi manajer, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pasti kau jadi manajer. Perkataanmu daya cipta itu luar biasa. Saya mari sini, saya akan tunjukkan satu. Bawa kursi. Atau tidak usah. Boleh. Saya mau tanya, ini pria atau wanita? Pria. Kamu betul pria? Pria sejati. Pria sejati. Perhatikan. Kalau dia mulai berpikir, aku wanita. Dia berpikir. Lalu dia mulai bertindak wanita. Mulai berkata-kata, aku wanita. Akhirnya bencong. Jadi perkataanmu akan mengubah hidupmu. Amin. Baik mengenai itu kata kasarnya. Baik juga mengenai pekerjaan. Kalau engkau berkata aku jenderal, jadi jenderal. Silakan duduk. Saya mungkin waktunya, tidak apa-apa Bu, saya sedikit lagi ya. Jadi kekasih dalam Tuhan, tentukan hidupmu dari perkataanmu. Perhatikan orang yang mau bunuh diri, selalu bilang, tunggu, dia mau mati itu. Iya, orang-orang yang selalu, tak mungkin. Makan pun tidak mau dia itu. Betul, dari perkataannya. Jadi saudara yang di dalam Tuhan, optimismu itu perkatakan. Ya, kamu selama ini menganggap dirimu lemah, ya kan? Betul dan Mika? Pola berpikirmu. Mulai saat ini kau berkata, mulai saat ini saya lepaskan diriku dari kelemahan, dan mulai saat ini saya kuat. Tanya dia, selama ini dia berpikir dia lemah. Tak ada orang yang mengasihiku, padahal Yesus mengasihinya. Pikirannya mempengaruhi hidupnya. Mulai saat ini kau harus berkata, aku kuat, aku bisa. Pengalaman masa lalu, Tuhan tidak butuh itu. Tuhan butuh pengakuanmu sekarang. Mulai berkatakan. Saya selalu berkata, aku bisa. Aku tidak boleh sakit dan aku tidak boleh sakit. Tak pernah aku sakit. Paham tidak? Melayani terus non-stop. Bahkan kalau kami ada karena susahnya solar ya kan di tempat kami, udah res, selalu saya bilang sampai ke rumah, walaupun res mobil ini sampai. Jadi perkataan itu mujizat. Kalau saya dulu selalu melihat diri saya itu nggak gagah, karena saya ini dihindari orang. Wanita-wanita pun menghindari saya, nggak tahu apa yang dihindari. Betul, saya sudah bikin parfum, tetap aja dihindari. Lalu saya mulai mengatakan, dengan namamu saya gagah. Saya pahami firman ini. Dengan namamu saya senyum. Jadi kalau dulu saya nggak susah senyum, saya langsung saya bilang, mulai saat ini saya senyum. Senyum. Iya. Karena saya pribadi tipe yang suka untuk senyum. Kalau ngomong, ada apa? Dari saat itu saya berubah. Saya senyum. Ulangi ayat 23. Siapa yang mau mengenai tentang masa depan ke depan? Ayat 23. Ayo sama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranyaplah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Teruslah katakan kau mampu. Amin. Pasti kau mampu. Dan cukup banyak sekali. Betul, saya mau mengatakan, kalau orang-orang hebat itu, optimisnya itu luar biasa. Luar biasa. Jadi terus berkatakan, aku bisa. Usaha pasti maju.
Siapa yang punya usaha mundur, mulailah perkatakan. Terus tiap hari ada 20 kali. Mulai saat ini usahaku maju. Lalu Tuhan pun kerahkan malaikatnya membeli semua usahamu. Bahkan gedungnya pun dibeli. Ya. Jadi engkau bisa membeli gedung yang lebih luas lagi. Jadi engkau terus perkatakan. Jadi saya bilang, dalam nama Yesus saya gagah, saya ganteng, saya gagah. Tapi bukan untuk menjerat wanita. Ya, kalau kau gagah bukan untuk menjerat wanita, bukan. Gagah untuk Tuhan. Karena engkau harus gagah, engkau ciptaan Tuhan. Pikiranmu pun harus gagah. Amin. Amin. Apa yang kau mau lakukan sejak sekarang? Nikah. Mulai katakan engkau bisa. Tidak usah kau ingat masa lalu. Tuhan itu hebat padamu. Kau harus tahu, saya prediksikan 2 tahun kemudian kau itu orang hebat. Umurmu sekarang berapa? 19. Berarti umur 21 kau hebat. Tetaplah setia. Kecuali engkau tidak setia. Kalau engkau setia, umur 21 tahun ke depan engkau akan hebat. Kau tak perlu mengingat kami. Kau harus ingat Tuhan. Saya akan minta Tuhan memberkatimu di bidang yaitu satu usaha, supaya Tuhan memberkatimu. Tapi pola berpikirmu harus kau rubah. Kau harus mengatakan aku bisa. Jangan kau ingat masa lalu. Setuju? Setuju? Kau harus lihat Tuhan ada padamu. Baik, ada pertanyaan? Jadi jaga perkataanmu. Jaga perkataan. Jaga perkataan. Kamu juga, kamu orang yang bersemangat. Kamu bersemangat, tapi di banyak hal kamu tidak tahu apa yang kau lakukan ke depan. Tapi kau harus tahu Tuhan itu Roh Kudus akan memimpin dirimu. Memimpin dirimu. Kadang kau mau kecewa karena mungkin situasi tidak mendukungmu, tapi Tuhan mendukungmu. Ya, Tuhan mendukungmu. Kamu juga begitu. Kamu banyak juga, ini anakmu kah? Anak kedua. Kamu juga banyak melamun mengenai hidup ini. Kau melamunkan, tapi dengar, kalau menjadi orang hebat, dibalik dia berdoa, rubah mindset pemikirannya. Katakan aku bisa dalam nama Yesus. Kalau engkau merasa tidak cantik sehingga kau pergi ke kaca terus, pakai lipstik warna kuning, warna merah, toh juga gak cantik, kau harus mulai berpikir, demi namamu saya cantik. Amin. 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 Jadi kau pakai pun lipstik, kau pakai pun di sini celak sampai 5 lapis. Kalau pikiran nggak bisa. Itu sebabnya mulai berpikirlah. Ya anak-anakku mulai berpikir, kamu bisa. Kalian bisa. Kalian itu orang-orang hebat. Negara ini ada di tanganmu. Negara ini ada di tanganmu. Tapi kalau kau bodoh, dikit-dikit takut. Ya, lewat kuburan, Mbah, minta permisi. Padahal ada roh Tuhan padamu. Ya, ada roh Tuhan padamu. Ya, siapa di sini merasa begini? Dia sudah coba tapi gagal. Dia sudah coba gagal lagi. Dia sudah coba gagal lagi. Salah satu ini orangnya. Dia mencoba gagal, coba gagal. Kau harus bisa mengatakan, aku bisa. Bahkan ke depan pun kau merasa seperti itu. Rubah pola berpikirmu itu. Ada yang lain? Bantu saya. Ada di antara yang merasa gagal? Ada di sini yang gagal pernikahan? Enggak, kalau memang ada, biar kita patahkan. Kita belum menikah. Enggak ada gagal, maksudnya sudah berulang kali, sudah beberapa mau menikah, gagal terus. Ada tidak? Sudah ada komitmen, tapi gagal. Sudah ada komitmen, gagal. Pernah nggak begitu? Pernah. Berapa kali kau gagal? Oh, saya 8 kali. Betul. Saya tahu solusinya apa yang harus saya lakukan. Saya patahkan itu. Dalam nama Yesus, saya patahkan. Saya tidak boleh yaitu gagal. Karena kegagalan itu mengecewakan, betul nggak? Betul tidak? Betul. Harus ada respon, jangan sampai 2 kali ditanya. Ya, jadi kau harus patahkan itu.
saya langsung patahkan. Demi namamu, saya patahkan, yaitu kutuk-kutuk kegagalan dalam berumah tangga. Dalam nama Yesus. Saya patahkan itu dalam nama Yesus. Ya. Kalau ada laki-laki yang coba main, saya patahkan orang ini dalam nama Yesus. Orang itu. Ya kalau dia mau bermain-main kan, ngapain dia melamar bukan? Patahkan orang itu. Benar. Dalam ikut Tuhan, nggak boleh kita ini orang hebat loh. Luar biasa. Ya. Jadi jangan orang pesimis. Yakinkan dirimu, engkau dikasih Tuhan kehebatan yang luar biasa, kepintaran yang luar biasa. Saya di sekolah pendeta, saya pastikan saya nomor 1. Semua ayat saya tahu. Lu kok bisa tahu? Ya karena sungguh-sungguh belajar. Pendeta itu mau ikut bagaimana saya sudah tahu. Betul. Jadi jadilah engkau nomor 1 di mana engkau berada. Amin. 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 Tapi di sini jangan kau bersaing, saling menerima satu lain. Tapi di mana engkau berada, engkau pasti menjadi orang hebat di sana. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Kamu ke depan pasti diberkati Tuhan. Ya. IP-nya 4 Om. Ya. 3,9 ya? Nomor 1 dia. Tapi di satu sisi, keluarga atau orang tua kemungkinan ada banyak kendala. Enggak ada. Itu punya orang tua. Hah? Tidak tahu pengalamannya siapa dia. Ya, makanya saya bilang tadi Dia besar di Pak Julius. Pak Julius. Ya, makanya saya bilang tadi itu mengenai orang tua banyak kendala. Jadi Tuhan itu mengarahkan begini dan begini begitu. Tapi kau pasti orang hebat. Percayalah. Yang kau jaga adalah keturunan. Jangan sampai mengalami seperti yang kau alami. Kita bergandengan tangan, kita berdiri. Tolong beritahukan kepada Tuhan. Saya akan berdoa untukmu supaya Tuhan memberkatimu. Ya. Adalah satu pribadimu, banyak juga kendala-kendala yang kau alami. Ya. Beritahu kepada Tuhan apa yang harus Tuhan lakukan untukmu. Sementara saya berdoa. Haleluya. Angka 1 pujian. Penuhiku mengalir dalamku, jiwaku tenang dalam nama Yesus bersamamu. Bapa, kami membawa remaja muda-mudi yang ada di tempat ini sekarang kepadamu. Atas nama Tuhan kami bawa kepadamu. Di dalam nama Yesus menjadi generasi yang sangat diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Di hadiratmu dengan nama Yesus engkau dipulihkan mulai saat ini. Pola berpikirmu dalam nama Yesus. Masa lalumu tidak akan pernah dilihat Tuhan. Dan Tuhan memberkatimu sekarang dalam nama Yesus. Dengan nama Yesus, kekuatan Tuhan juga menyertaimu. Ada banyak kendala-kendala yang kau hadapi selama ini, tapi Tuhan memberkatimu sekarang dalam nama Yesus. Dengan nama Yesus, engkau sudah diberkati. Banyak juga hal yang tidak kau pahami dalam hidup ini. Dalam nama Yesus diberkati. Diberkati dalam nama Yesus. Dengan nama Yesus diberkatilah engkau. Diberkati dalam nama Yesus. Diberkati dalam nama Yesus. Engkau mulai berkata, jangan takut. Roh Tuhan ada padamu. Engkau jangan lihat orang lain. Lihat Tuhan. Tuhan memberikan engkau kekuatan sekarang dalam nama Yesus. Dengan nama Yesus. Sejak engkau diurapi saat ini, pola berpikirmu pun diberkati. 2 tahun kemudian engkau akan melihat pemberkatan Tuhan sejak sekarang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terjadilah berkat Tuhan atasmu. Dengan nama Yesus.
Engkau sudah melayani Tuhan, upahmu dari Tuhan. Dari Tuhan. Tuhan yang hidup memberkatimu dalam nama Yesus. Dengan nama Yesus. Apa yang kau lakukan semua untuk Tuhan. Tapi mulai saat ini, mulai kau berkata, di dalam nama Yesus aku sanggup, aku bisa. Dalam nama Yesus. Jangan kau merasa minder menghadapi orang lain. Tuhan sudah memberkatimu sekarang. Mulailah berbicara. Roh Tuhan ada padamu. Dalam nama Yesus. Dengan nama Yesus. Engkau diurapi Tuhan. Dan urapan Tuhan ini berlipat ganda, double porsi. Dalam nama Yesus. Hatimu penuh dengan kasih karunia Tuhan, penuh dengan kekuatan Tuhan. Engkau sanggup menghadapi badai karena Tuhan bersama dirimu. Diberkati dirimu saat ini dalam nama Yesus. Dengan nama Yesus engkau diberkati. Diberkati dalam nama Yesus. Diberkati dalam nama Yesus. Saya meminta kepada Tuhan, Tuhan memberkatimu dalam 3 bulan, 6 bulan berikutnya. Engkau sudah yaitu dapat menyelesaikan semua masalahmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dengan nama Yesus. Engkau kerap kali gagal dalam berbagai hal. Tapi saat ini roh Tuhan ada padamu, memberkatimu. Diberkatilah roh jiwa tubuhmu dalam nama Yesus. Jangan takut. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mulai saat ini hidupmu penuh kasih karunia Tuhan. Dengan nama Yesus. Dalam nama diberkati. Diurapi Tuhan. Ada pengurapan Tuhan atasmu. Kau selalu ditolong oleh Tuhan. Kemana pun kau pergi selalu ditolong oleh Tuhan. Dan saat ini pun kau ditolong oleh Tuhan. Kedepan pun kau ditolong oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan terus datang di atasmu. Dalam nama Yesus. Dengan nama Yesus. Ada banyak beberapa waktu yang lalu engkau berjanji dengan Tuhan. Janji-janji yang kau ucapkan Tuhan sangat mendengarnya. Dan Tuhan memberkatimu. Dan Tuhan sangat menolong dirimu baik sampai ke depan. Ternyata Tuhan, pertolongan Tuhan selalu akan menolong dirimu. Dimanapun engkau bekerja, Tuhan ada di sana dan memberkati dirimu. Saat ini kekuatan Tuhan menyertaimu. Engkau akan terus naik, engkau terus berkembang dalam nama Yesus. Dengan nama Yesus. Haleluya. Ya dalam nama Yesus. Walaupun engkau melihat orang tuamu tidak mendukung dan tidak engkau tahu, tetapi Tuhan mendukung dirimu. Dalam nama Yesus. Didukungnya engkau dengan kekuatannya. Lihatlah, Tuhan sangat mengasihimu, sangat menyayangimu. Dalam nama Yesus. Dengan nama Yesus, perjanjian Tuhan datang di atasmu. Perjanjian ilahi, perjanjian bahwa Tuhan menolong dirimu, memberkati dirimu. Dalam nama Yesus. Beberapa waktu yang lalu ada banyak hal kendala-kendala, tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hatimu yang rindu dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Jangan engkau fokus kepada kendala-kendala, tapi fokus engkau kepada Tuhan yang memberkati. Dengan nama Yesus, diberkati engkau anakku demi nama Tuhan. Berkat Tuhan tercurah di atasmu. Engkau seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam nama Yesus. Engkau hati-hati hidupmu. Engkau harus datang kepada Tuhan. Engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan berjaga-jaga atasmu dan melindungi engkau. Dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun atasmu. Tuhan tidak pernah membiarkan. Dalam nama Yesus. Diberkati. Diberkati. Dalam nama Yesus. Engkau terus berkembang. Engkau terus naik. Engkau memiliki kekuatan yang luar biasa.
Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau akan berkuasa menguasai kota-kota, menguasai situasi, menguasai negara. Demi nama Yesus, demi nama Tuhan, diberkatilah Engkau anakku, terlimpah-limpah kasih karunia atasmu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan yang memelihara Engkau, Tuhan yang memakai dirimu. Dengan nama Tuhan, Engkau yaitu akan menguasai kota-kota dan kenanya antara bangsa-bangsa. Demi nama Tuhan, Tuhan berjaga-jaga atasmu. Dalam nama Yesus, dengan nama Tuhan Yesus, Engkau diberkati. Roh Tuhan ada atasmu. Dia mengurapimu sedemikian rupa. Dia memberikan engkau roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan menyertaimu. Dalam nama Yesus, dengan nama Yesus, mulai saat ini engkau tidak akan pernah mengalami kegagalan, kekecewaan. Harapan ini melindungi engkau dan menjaga dirimu. Engkau diberkati luar biasa. Kau harus tahu itu. Tanganmu dipegang oleh Tuhan. Dia berjanji dia akan melindungi menjadi engkau alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dengan nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dirimu. Engkau merasa tidak membuka jalan untukmu. Hari ini Tuhan sudah membuka jalan untukmu. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Tuhan memberkati dirimu. Dalam nama Yesus, dengan nama Yesus diberkati. Dengan nama Yesus, engkau diberkati. Engkau diberkati. Engkau diberkati. Sebuah ketakutanmu sudah diangkat oleh Tuhan. Tuhan memberikan engkau kemampuan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, engkau luar biasa. Anakku, engkau diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, teruslah andalkan Tuhan. Tuhan akan membawa engkau ke perkara besar. Dalam nama Yesus. Nanti beberapa tahun, kalau sampai 8 sampai 10 tahun kemudian, engkau akan melihat Tuhan menggenapi janjinya untukmu. Kau jadi orang hebat. Takut akan kau melayani Tuhan mengasihi. Dalam nama Yesus, dengan nama Tuhan, pengurapan seorang imam, pengurapan seorang raja turun atasmu. Semua perkataanmu akan dipenuhi oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, terbuka tingkap-tingkap lagi untukmu. Ada beberapa waktu yang lalu seperti yang tertutup, sekarang lebih lagi dibuka Tuhan. Maka engkau akan berkembang ke kiri dan ke kanan. Dalam nama Yesus, itulah janji Tuhan. Seluruh hidupku di Hari ini ikuti saya berdoa. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Saya datang kepadamu Bapa. Saya datang kepadamu Bapa. Membawa hidupku kepadamu. Membawa hidupku kepadamu. Mulai saat ini. Mulai saat ini. Saya mengatakan. Saya dapat melakukan. Perkara besar. Dalam nama Yesus. Saya menjadi orang hebat. Yang takut akan Tuhan. Memiliki berkat-berkat Tuhan. Demi nama Yesus. Saya singkirkan hal-hal yang jahat. Dalam nama Yesus. Saya singkirkan kegagalan. Demi nama Tuhan. Mulai saat ini saya memiliki berkat Tuhan. Tingkat langit terbuka. Aku terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya bukan orang yang sakit. Saya bukan orang miskin. Saya bukan orang yang gagal. Tuhan ada padaku.
kasih Tuhan, genapilah janji-janji-Mu kepada kami. Amin. Terima kasih, dengan nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin.